Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 4SA2 Manajemen Keuangan Universitas Dharma Andalas akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber pendanaan jangka panjang. Perkenalkan, saya Nadia Ismiona sebagai moderator dan pemateri kedua, dan teman saya Viko Julendi sebagai pemateri pertama. Baiklah, langsung saja. Pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Viko Julendi. Kepada Viko, disilakan. Baiklah, saya Viko Julendi akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian sumber pendanaan jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama dan manfaat yang dirasakan dalam waktu lama juga. Jangka waktunya yaitu sekitar 5 hingga 10 tahun periode. Alasan manajemen keuangan perusahaan memerlukan pendanaan jangka panjang adalah: satu, kebutuhan dana dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk investasi perusahaan. Yang kedua, laba ditahan perusahaan tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan ingin melakukan pengembangan usaha seperti ingin membeli aset tetap berupa tanah, mesin, atau bangunan pabrik baru yang memerlukan dana segar dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber pendanaan jangka panjang. Sumber dana jangka panjang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber dana dari modal, seperti penerbitan saham dan laba ditahan. Yang kedua, sumber dana dari hutang, yaitu kredit investasi, hipotek, obligasi, dan sebagainya. Sumber dana dari modal, penerbitan saham. Saham adalah surat berharga atau sekuritas yang merupakan penyertaan modal dalam sebuah perusahaan. Perusahaan bisa menerbitkan saham, kemudian saham tersebut dibeli oleh investor. Pembeli tersebut otomatis akan menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Dan hasil penjualan saham itulah nanti akan dijadikan sumber keuangan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu laba ditahan. Laba ditahan bisa menjadi opsi alternatif dalam mendapatkan sumber dana jangka panjang perusahaan. Laba ditahan merupakan sumber dana jangka panjang berdasarkan yang berasal dari internal perusahaan. Laba ditahan bisa mengurangi dan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan jangka panjang perusahaan, seiring kebutuhan dana dari sumber pendanaan yang lain tidak terlalu besar. Selanjutnya yaitu kredit investasi adalah kredit investasi yang diberikan oleh bank dan masih banyak dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha. Kredit investasi merupakan salah satu alternatif sumber daya jangka panjang yang difasilitasi oleh lembaga perbankan. Ada beberapa hal yang akan diperhatikan oleh perbankan sebagai kreditor dalam memutuskan penjualan kredit investasi diterima atau tidaknya, yaitu pertama, kelayakan investasi yang dijalankan. Yang kedua, arus kas investasi yang akan dijalankan. Yang ketiga, jangka waktu peminjaman. Yang keempat, nominal pembayaran peminjaman di setiap periode. Yang kelima, tingkat bunga. Dan yang keenam, biaya tambahan atau denda jika terjadinya telat bayar atau bayar lebih di awal. Sumber dana dari hutang. Yang pertama yaitu hipotek atau mortgage. Hipotek atau mortgage adalah bentuk hutang jangka panjang dalam agunan aktiva tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Tanah yang dipinjam dalam jumlah yang besar, umumnya senilai 70 hingga 90% dari nilai pasar aktiva tetap yang dijaminkan oleh perusahaan. Dalam perjanjian kreditnya, dokumen disebutkan secara jelas aktiva apa yang digunakan sebagai agunan. Dalam aktiva likuidasi, kreditur akan dibayar terlebih dahulu dari hasil penjualan aktiva tetap yang dipergunakan sebagai agunan. Bila hasil penjualan aktiva yang digunakan tersebut belum cukup, maka sisanya menjadi kreditur umum, sama seperti pemilik obligasi. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Viko. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan. Selanjutnya, obligasi.
Jika suku bunga naik, harga obligasi akan turun atau pembeli obligasi rugi. Dan jika suku bunga turun, harga obligasi akan naik atau penerbit obligasi yang rugi. Karena itu, kemudian obligasi yang ditawarkan dengan suku bunga mengambang. Misalnya, ditentukan bahwa suku bunga obligasi sama dengan suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 6 bulan pada bank-bank tertentu, ditambah dengan 1%. Cara lain untuk mengurangi risiko bagi penerbit obligasi, perusahaan adalah mencantumkan call price. Call price menunjukkan harga yang akan dibayar oleh penerbit obligasi pada saat hak untuk membeli kembali obligasi tersebut dilaksanakan oleh penerbit obligasi. Inilah salah satu manfaat pendanaan jangka panjang dengan obligasi. Selanjutnya, obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang bisa diubah bentuk menjadi saham biasa. Pemilik obligasi konversi sebenarnya memiliki obligasi dan opsi call price atas saham perusahaan. Lalu penerbitan sekuritas di pasar modal. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas di pasar modal pada dasarnya menghindari proses intermediasi keuangan. Dengan kata lain, penerbitan sekuritas adalah bagi pihak yang kelebihan dana atau para investor menyerahkan langsung dananya ke pihak yang memerlukan dana atau perusahaan. Lalu ada saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memberikan dividen yang tetap nilainya. Keunggulan saham preferen bagi investor adalah besarnya dividen tidak dipengaruhi oleh laba yang diperoleh perusahaan. Sedangkan kelemahan saham preferen ialah pembayaran dividen saham preferen tidak dapat dipakai sebagai pengurang pajak. Dengan kata lain, pembayaran dividen dalam preferen dilakukan terhadap laba setelah pajak. Yang terakhir, saham biasa. Penerbitan saham akan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Misalkan, suatu perusahaan PTKA Surabaya Network memiliki jumlah lembar saham sebanyak 10 juta dengan harga pasar saat ini Rp15.000 per lembar. Perusahaan memerlukan tambahan dana sebesar 50 miliar untuk ekspansi. Perusahaan dapat saja menerbitkan saham baru dan menawarkan kepada publik umum. Bila cara ini ditempuh, umumnya perusahaan harus menggunakan jasa lembaga penjamin yang akan menjamin bahwa penerbitan tersebut akan laku terjual semua, atau menawarkan saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga saham saat ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.